Oke, sekarang kita mau lanjut ke halaman 16. Sebelum ke halaman 16, biasakan tulis tanggal. Tulis tanggal hari ini, hari Sabtu, tanggal 5 September 2020. Di halaman 16. Di halaman 16. Ini ya, halaman 16 ya. Tulis tanggal hari ini. Sabtu 5 September 2020. Sudah? Ini lanjut di halaman 16. Nah, ini disambung dari pelajaran yang kemarin ya. Oke. Nah, ini disambung kemarin mengenai tubuhku istimewa. Tubuhku istimewa. Sudah? Bisa baca ya. Aku selalu merawat dan menjaga tubuhku. Semua bagian tubuh harus dijaga. Bagian tubuhku yang tertutup pakaian tidak boleh dilihat orang lain. Sudah? Tidak boleh dilihat orang lain. Kemudian, bagian tubuh yang diberi lingkaran adalah bagian tubuh yang tidak boleh disentuh oleh orang lain ya. Bagian wajah, dada, dan di bawah perut. Ini bagian depan, bagian belakang adalah di bawah pinggang. Kira-kira seperti ini, Miss besarin. Oke, jadi ini adalah bagian tubuh yang tidak boleh disentuh oleh orang lain. Oke, nah sekarang akan tetapi ada saat di mana orang lain boleh menyentuh tubuhku. Misalnya, ketika aku sakit, aku memeriksa kesehatanku ke dokter. Orang tuaku menemaniku. Dokter akan memeriksa tubuhku. Sebelum memeriksa tubuh, dokter meminta izin dahulu kepadaku. Jadi, ada saat-saatnya orang boleh menyentuh tubuh kita, tetapi harus ada minta izin dulu kepada kita. Nah, misalnya kita mau pergi ke dokter. Dokter boleh menyentuh tubuh kita, namun dia harus minta izin dulu saat memeriksa tubuh kita, oke? Kira-kira seperti itu ya. Aku memeriksa kesehatanku ke dokter dengan didampingi oleh orang tua kita. Jadi wajib didampingin ya. Oke. Nah, dengarkan. Ibu berpesan agar aku selalu waspada. Ya. Jadi waspada itu apa? Waspada itu artinya selalu berhati-hati dimanapun berada. Waspada artinya selalu berhati-hati dan selalu menjaga keselamatan diri. Aku berani berkata tidak, harus berani bilang tidak ya jika ada orang yang ingin menyakiti tubuh dan perasaanku. Jika ada yang ingin menyakitiku, aku akan berlari ke tempat ramai atau berteriak minta tolong. Jadi kalau ada suatu saat ada orang yang berani menyakiti kita, mau melukai kita, harus berani berkata tidak. Makanya waspada itu berarti menjaga keselamatan di diri. Oke. Nah, ini adalah gambarnya. Jadi kalau misalnya kamu ada suatu masalah, suatu apa ya, sama teman lagi bermain-main, kamu tidak enakan mood mainnya, cerita ke
siapa? Ke mamanya. Jika ada hal yang membuatmu sedih atau marah, ceritakan kepada orang tuamu. Jadi harus bicara ya, nggak boleh diam-diam saja, oke? Ini kan sudah kita pelajarin. Jika ada hal yang membuatmu sedih atau marah, ceritakan kepada orang tua. Aku berani berkata tidak untuk menolak tindakan yang menyakiti tubuh dan perasaanku. Jadi jika ada suatu orang yang nggak kita kenal, tiba-tiba kamu mau diajak bicara atau diajak ngobrol, namun misalnya dia mau menyakiti kita, nah kita harus berani ya, jangan diam-diam saja, harus berani bilang tidak. Oke, apalagi orang yang tidak kita kenal sama sekali. Oke, halaman 17. Nah, jadi misalnya kita ketemu sama orang yang nggak dikenal, terus orang tersebut mengajak kita pergi. Dan kamu jangan langsung mau ya, tolak aja dengan jawaban maaf ya, tidak ya, atau bilang saja saya mau izin dulu sama orang tua saya. Harus pandai bicara ya, jangan diam-diam saja ya. Kan sudah kita pelajari di sini. Jadi harus waspada, ingat harus waspada. Berikut bagaimana cara menghindari peristiwa yang tidak diinginkan. Bagaimana caranya? Nah, ini ada cara nih, biasanya anak-anak suka main-main kan. Kamu suka main-main nggak? Nah, biasanya kalau main-main itu kan di keramaian. Jangan bermain di tempat yang sunyi atau sepi. Ya, sunyi atau sepi karena berbahaya. Banyak orang yang nggak kita kenal bisa saja mengganggu kita. Jadi, Miss mau jelasin, nah, bagaimana caranya untuk menghindari peristiwa yang tidak diinginkan? Nah, pertama adalah hindari melewati tempat yang sepi. Tahu sepi? Sunyi, nggak ada orang yang lewat, tidak ada ramai-ramai gitu maksudnya. Hindari melewati tempat yang sepi dan gelap tanpa didampingi orang tua. Nah, ini biasanya ada sih di suatu komplek rumah ya. Misalnya kita tinggal di komplek. Terus komplek kita itu belum banyak ramai orang yang tinggal situ, hanya kita dan beberapa orang saja. Kamu kan sering main-main kan kalau sore-sore, misalnya ini contoh, sore-sore mau main-main. Nah, tempat yang sepi dan sunyi itu jangan kamu lewatin gitu ya, karena masih kosong atau masih sepi. Nah, siapa tahu ada orang yang nggak dikenal gitu ya, namanya waspada ya karena jadi kan sudah kita pelajari ini. Jadi harus waspada, hindari melewati tempat yang sepi dan gelap tanpa didampingi orang tua. Jangan bermain sendirian ya, jangan bermain sendirian karena apa? Banyak kejadian kalau anak-anak bermain sendirian, nggak didampingin siapa-siapa, atau teman-temannya nggak ada, dia sibuk asik main sendiri, akhirnya nah dia ketemu sama orang asing, lalu dibawanya ke keluar, ya, karena nggak didampingin ya. Kemudian, nah setelah itu lihat nih contoh ini. Yang kedua ya, hati-hati dengan orang yang tidak dikenal. Kenapa, Miss? Nah, ini bahaya ini. Tetap waspada terhadap orang yang dikenal jika ia melakukan hal aneh. Apa tuh hal aneh, Miss? Nah, ini jelasin lagi ya. Misalnya ini kamu sedang bermain dengan teman, udah. Tiba-tiba datang orang asing yang nggak kita kenal sama sekali, udah. Kemudian dia menawarkan kebaikan tiba-tiba. Kita nggak kenal dia. Memang dia baru kenal baik ya, menawarkan kebaikan. Contohnya apa? Dia memberikan es krim misalnya, nah atau memberikan boneka, nah udah. Nah itu adalah apa ya rayuan ya, nah, rayuan untuk mengajak kamu pergi jauh. Nah biasanya ciri-ciri orang seperti ini itu adalah orang yang memang mau berbuat jahat kepada kita hanya saja secara halus. Dia menawarkan hadiah-hadiah misalnya. Nah, seperti itu.
Nah, biasanya anak-anak paling suka ya ditawari hadiah-hadiah gitu ya. Udah. Nah, jadi hati-hati dengan orang yang nggak dikenal, apalagi hal aneh yang dia lakukan. Udah, tanpa didampingi oleh kedua orang tua. Jangan mau ya, takutnya diculik. Takutnya diculik ya. Karena udah banyak kasus penculikan anak-anak. Udah. Nah, ingat yang dibilang tadi, harus berani berkata tidak sama setiap orang yang mau menyakiti kamu. Ya, sudah paham ya. Jadi dimanapun kita berada, mau di rumah, mau di luar rumah, atau di tempat-tempat yang kita kenal, tetap waspada ya. Oke. Yang ketiga, bagaimana cara menghindarinya? Yang ketiga adalah pastikan kamu ditemani keluarga kamu saat bepergian. Ini adalah gambar ibu dan anaknya menyeberang jalan di keramaian ya. Mamanya sedang memegang tangan anaknya. Nah, kenapa, Miss? Selalu aktif, ya kan? Apalagi di luar, udah. Jangan pernah kamu itu melepas atau jalan sendiri gitu ya, apalagi masih kecil. Pastikan mama kamu itu memegang tangan kamu supaya kamu tuh tidak hilang, tidak hilang. Ini biasanya ya yang Miss lihat kalau di jalan raya itu anak-anak itu dia senang sekali melihat di luar ya. Nah, jadi mamanya itu kadang kerepotan. Nah, kamu jangan seperti itu. Kamu harus nurut sama orang tua supaya kamu tidak hilang ya, tidak hilang di jalan maksudnya. Kalau kamu hilang di jalan, nanti yang repot siapa? Orang tua. Jadi, pastikan kamu ditemani sama keluarga saat bepergian di luar. Oke, Jennifer, Perlin, Kaudilo, nah, jangan terlalu ini ya, banyak mau tahu, takutnya nanti si anak-anak ini jadi ini ya, hilang. Mamanya juga bingung nih kemana ini anaknya ini. Tuh biasanya di mall tuh ya, di mall. Kamu sangat bahagia sekali kalau ke mall. Nah, sampai-sampai kamu asik sendiri, kamu lupa mama kamu di mana. Nah, akhirnya mamanya juga bingung. Tadi di sini posisinya, ini kemana ini? Kamu juga bingung, mamanya nggak ada. Mamanya juga bingung cari anaknya kan, bener nggak? Karena biasanya kalau di mall itu anak-anak dia sibuk dengan bagian mainan ya. Nah, mamanya sibuk dengan belanja. Jadi tanpa disadari tiba-tiba dilihat anaknya nggak ada, mamanya bingung. Nah ya, biasanya di mall tuh banyak kasusnya. Oke? Nah, jadi nggak boleh ya dimanapun berada harus tetap ditemani sama mama atau papanya atau siapa yang kita kenal yang di rumah. Intinya harus didampingin ya. Jangan kamu sibuk sama diri sendiri, tahu-tahu kamu nanti nggak ketemu sama keluarganya. Ya, karena kita kan menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Oke, ini gambarnya. Gambar selanjutnya ini ada cara untuk menghindarinya adalah cara keempat. Selalu bercerita tentang pengalaman sehari-hari ke orang tua. Tidak hanya pengalaman menyenangkan, tetapi juga yang tidak menyenangkan. Ini ulang ya. Selalu bercerita tentang pengalaman sehari-hari ke orang tua. Baik yang senang, baik yang sedih. Contoh ya. Misalnya si Acila Resa. Nah, dia setiap hari bicara ke mamanya. Misalnya gini, Mama hari ini Acila senang. Kenapa? Acila punya teman. Namanya Aureli, namanya Cover. Mereka sangat baik. Cerita ke mamanya. Oh iya, mamanya tahu karena kamu sering cerita. Ya. Nah, ada yang senang, ada juga yang sedih. Contoh gini, Acila Resa, Mama hari ini saya sedih, teman-teman saya nggak mau main sama saya, misalnya Kaiden nggak mau main sama saya, mamanya juga tahu, kenapa ya? Nah seperti itu ya, jadi harus rajin bicara ke orang tua.
Ya, pengalaman yang senang, pengalaman yang tidak senang, cerita. Jadi mamanya tahu. Jangan jangan tahu-tahu pulang-pulang ke rumah kamu nangis tiba-tiba, tidak ada bicara, mamanya juga bingung, ditanya kenapa, kamu diam saja. Nah, itu pun nggak boleh ya. Harus banyak cerita, ya. Jadi semua tahu tentang diri kita ya. Kita senang, kita sedih, apa sebabnya tahu. Oke, Salomo, Jen, Jen siapa yang suka bicara ke mama papanya? Suka ngobrol, pengalaman kamu. Misalnya waktu TK kamu senang, misalnya Isabel. Kamu bicara ke mama, Isabel hari ini senang mah. Kenapa? Isabel hari ini bisa latihan menari sama lausennya di sekolah. Oh iya, nah jadi tahu. Misalnya gini, Isabel hari ini tadi nangis. Kenapa nangis? Iya, hari ini Isabel nggak punya teman. Kenapa? Temennya nggak mau deket Isabel. Iya, kenapa? Kata mamanya. Karena Isabel tadi mau ambil pensil nggak dikasih. Ah, berarti dia sama temennya ada masalah ya. Ini contoh, cerita gitu ya. Jangan diam-diam saja. Diam-diam saja nanti mamanya nggak tahu, Miss pun juga nggak tahu, tiba-tiba nangis. Ini contoh ya. Ditanya misalnya, siapa ya contoh temennya ya. Misalnya Faiden Luison. Tiba-tiba dia nangis. Miss tanya, kenapa Faiden? Makin nangis. Miss bilang, jangan nangis, makin nangis. Miss nggak tahu masalahnya apa ya kan, dia nggak mau cerita. Tapi nangisnya nggak berhenti. Kenapa Faiden makin nangis? Akhirnya Miss bingung, ini kenapa? Ternyata si Faiden tidak bawa buku, makanya dia nangis. Begitu, ya bilang saja, hari ini saya nggak bawa buku, Miss. Begitu, jangan nangis dong, ya kan? Jadi harus cerita. Ini contoh, oke? Oke, udah. Nih lanjut. Sekarang cara yang kelima ya, cara yang terakhir. Berani berkata tidak meskipun kepada orang yang kamu kenal. Kamu udah kenal siapa? Misalnya kenal sama orang, misalnya temennya mama, atau siapa ya? Atau teman-teman kamu yang di rumah, misalnya kamu udah kenal kan? Nah, jika tubuh dan perasaanmu tersakiti oleh mereka, jangan takut menolak yang mereka minta dan lakukan. Jadi, walaupun ada orang yang sudah kita kenal, ya, mau mencoba menyakiti kamu, kamu juga harus berani. Ini contoh ya, contoh pengalaman Miss melihat siswa. Contoh gini, ada siswa satu udah baik dengan siswa kedua. Contohnya gini ya, misalnya Leonidas dengan Nino Safir berteman, udah saling kenal, udah ini contoh sudah lama kenalnya dan mereka sahabat yang baik. Namun sesuatu tiba-tiba entah kenapa Leonidas dan Nino Safir ini bertengkar. Kenapa? Ini contoh ya, Leonida sama Nino ini sama-sama punya kotak pensil. Udah. Tapi kotak pensilnya Leonidas ini dipinjam sama si Nino. Padahal Nino sudah punya kotak pensil. Kenapa? Leonidas kotak pensilnya ada gambar yang Nino suka. Akhirnya Nino ambil itu punya kotak pensil. Nah, tapi si Leonidas ini nggak berani nolak. Ya udah ambil aja katanya. Sudah sampai di rumah dia kehilangan alat tulisnya. Tapi karena si Nino ini udah kenal baik sama Leonidas, dia nggak berani ngomong tidak. Akhirnya apa? Nggak punya alat tulis. Harusnya ya Leonidas sama Nino pun bilang juga. Kan Nino sudah punya kotak pensil. Nah, ditolak, ngerti. Nah, tapi karena tidak apa ya takut menjawab tidak tidak berani menolak akhirnya beginilah contoh lagi misalnya si siapa ya Christabel dengan Alessandra ini contoh mereka sama-sama punya pensil Alessandra punya pensilnya 6 Christabelnya 6 cantik-cantik pensilnya tapi karena mereka sahabat baik dah
Tiba-tiba Alessandra ini meminta semua pensilnya Christabel 66 itu. Dia suka dengan warna-warnanya. Christabel nggak berani bilang tidak, ya kan? Harusnya kan bilang, maaf ya Alessandra, kan kamu sudah punya pensil, ditolak. Tapi karena udah kenal, nggak berani bilang tidak kan? Diambillah semua pensil Christabel ke Alessandra. Ini contoh, karena dia senang dengan gambar-gambar pensilnya. Karena nggak punya pensil yang Christabelnya. Nah, seperti itu. Jadi, berani berkata tidak meskipun kepada orang yang kamu kenal. Contoh lagi, ini kan tadi alat tulis ya. Nah, misalnya kamu nih udah bermain. Ini biasa anak-anak bermain ya, anak-anak kecil apalagi anak kelas 1 SD ya, pada saat istirahat. Udah main-main kemudian entah kenapa tidak sengaja ya, tidak sengaja temannya itu mau uh, mau apa ya? Mau pinjam jam, nah jamnya bagus ya, jadi temennya itu mau pinjam, cuma nggak permisi. Tiba-tiba kamu menolak, udah menolak, kamu nggak ada kasih pinjam, kamu nggak kasih izin, akhirnya teman kamu apa? Tolak tubuh kamu, ditolaknya. Nah, udah ditolak. Bukan sengaja ya, tapi memang ditolak karena kamu nggak kasih izin pinjam jam tangan. Nah, kamu juga harus berani berkata tidak atau jangan ya, jangan tolak saya. Walaupun yang nolak itu udah kenal kamu, teman kamu sendiri. Nah, jadi dimanapun berada, tetap waspada. Kira-kira sudah paham? Sudah paham? Nah, kalau sudah paham, coba buka halaman 18. Oke, Logan dan King Ephraim nih ya. Nah, kakak adik kan. Bukunya sudah ada. Coba dibuka halaman 18 ya. Yang King mana, yang Logan mana coba. Ini wajahnya sama ini. Mirip kembar ya. Oh, itu Logan. King yang mana di sebelahnya? Oke, halaman 18. Ini ada kuis ya, ada kuis. Lingkari bagian-bagian tubuh yang tidak boleh disentuh oleh orang lain. Kira-kira masih ingat bagian tubuh yang nggak boleh disentuh oleh orang lain? Nah, kalau ingat, coba kamu lingkarin. Boleh menggunakan pensil dulu boleh, atau menggunakan kain juga boleh. Nah, ini dia. Bagian wajah, bagian dada, kemudian bagian bawah perut. Coba lingkarin dulu yuk. Oke, siapa yang sudah selesai? Angkat tangan lo sudah selesai, Miss mau melihat. Yang sudah selesai siapa? Ada yang udah selesai? Oh, Logan. Coba Miss lihat Logan. Benar nggak pakai pensil ya? Iya, itu dikerjain seperti ini ya. Ini pembahasannya. Yang Miss lingkar-lingkar ini pembahasannya. Kan soalnya ini kan. Lingkari bagian tubuh yang tidak boleh disentuh oleh orang lain. Ini pembahasannya. Logan sudah selesai. Fadil sudah selesai. Oh, Randy sudah selesai, Randy. Kenzo Tansiro ini kelas 2D ya? Kelas 2D ya, Kenzo Tansiro. Ini kelas 1, sayang. Ini kelas 1. Kamu kenapa masuk kelas 1? Kelas 2 nanti jam 10.30 Kenzo Tansiro. Oh, sudah selesai, Nino sudah selesai. Leonidas, oh cepat ya. Mudah kan soalnya? Mudah tidak?
Gampang sekali. Nah, sekarang kalau sudah selesai, ada yang belum juga? Yang belum silahkan. Nah, yang sudah selesai, Miss mau suruh baca deh. Siswanya suruh baca ya. Oke, Miss membaca Kaudilo. Miss mau suruh Kaudilo. Baca Kaudilo. Akan tetapi ada saat di mana orang lain boleh menyentuh tubuhku. Misalnya, ketika aku sakit. aku memeriksa kesehatanku ke dokter. Oke. Orang tuaku menemaniku. Dokter akan memeriksa tubuhku. Sebelum memeriksa tubuhku, dokter meminta izin dahulu kepadaku. Iya, pintar. Thank you, Kaudilo. Belajar lagi ya. Sekarang Miss mau pilih Jenica Laurencia. Jenica, baca yang ini Jenica. Ibu berpesan. Ibu berpesan agar aku selalu waspada. Waspada. Artinya. Aku harus berani berkata tidak jika ada orang yang ingin menyakiti tubuh dan perasaanku. Jika ada yang ingin menyakitiku, aku akan berlari ke tempat ramai atau berteriak minta tolong. Oke, thank you. Bagus ya. Sudah lancar bacanya. Adera Ashifa. Ya, Miss. Baca yang ini, Adera. Jika ada hal yang membuatmu sedih atau marah, ceritakan kepada orang tuamu. Nah, sudah tahu ya. Oke, lanjut baca Adera. Aku berani berkata tidak untuk menolak tindakan yang menyakiti tubuh dan perasaanku. Oke, thank you ya Adera Ashifa. Selanjutnya Mikael Sitorus. Mikael Sitorus baca ya. Mikael. Iya, baca yang mana, Miss? Baca yang ini. Nah, ini. Cara menghindari peristiwa yang tidak diinginkan. Kamu baca nomor 1 ya, Mikael. Coba baca dulu yuk. Hindari melewati tempat yang sepi dan gelap tanpa didampingi orang tua. Oke, thank you, Mikael.
Selanjutnya Dehans Pratama. Dehans Pratama. Iya, Miss. Dehans, baca nomor 2, Dehans. Hati-hati dengan orang yang tidak dikenal, tetap waspada terhadap orang yang dikenal jika ia melakukan hal aneh. Iya, thank you Dehans. Wah, pinter sekali bacanya, sudah lancar. Selanjutnya Miss mau pilih Grace Hilary Chen. Silakan baca Grace, nomor 2. Lihat. Yuk baca dulu yuk. Grace. Hati-hati dengan orang yang tidak dikenal, Tetap waspada terhadap orang yang tidak kenal jika ia melakukan hal aneh. Oke, thank you Grace. Belajar lagi ya Grace. Selanjutnya Miss mau pilih Raiman. Silakan baca Raiman. Yuk baca dulu yuk. Pastikan kamu ditemani keluargamu saat bepergian. Lanjut nomor 4. Selalu berbicara tentang pengalaman sehari-hari ke orang tua, tidak hanya pengalaman menyenangkan, tetapi juga yang tidak menyenangkan. Oke, thank you. Kemudian mute-kan kembali ya. Sekarang Stoner Valerio. Silakan baca Stoner Valerio. Silakan baca Stoner. Yang nomor 3, yuk. Baca. Selalu Yang ini yang nomor 3, Pastikan kamu ya ditemani keluargamu saat berpergian. bepergian. Oh iya, oke. Yang number 4, selalu Bercerita tentang pengalaman sehari-hari seorang tua. selanjutnya Hanya pengalaman menyenangkan, tetapi juga yang tidak menyenangkan. Iya, belajar lagi ya, Stoner. Oke.
thank you. Kesya Halim. Kesya Halim. Silakan baca Kesya Halim. Nomor 5 ya, number 5. Number 5, silakan baca. Berani. Berani berkata tidak meskipun kepada orang yang kamu kenal jika terus dan marahmu tersakiti Oleh mereka, jangan takut menolak yang mereka minta dan lakukan. lakukan. Oke, thank you. Sekarang Partogi, silakan Partogi. Ya, silakan baca ya.